bahas tentang gimana sih caranya kita merubah kultur di masyarakat agar stigma-stigma di masyarakat yang ada tentang difabel, tentang disabilitas itu bisa berubah gitu ya. Kalau yang tadinya menganggap teman-teman difabel adalah hal yang negatif, nah kita geser stigmanya bahwa difabel ini juga berdaya dan berkarya gitu ya. Nah yang pertama yang sudah pernah kami lakukan gitu ya, yang yaitu satu, mempererat pemahaman ragam difabel di dalam internal lembaga atau organisasi itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Jadi sebelum kita keluar, kita memperkuat internalnya kita sendiri gitu. Karena bagaimana kita akan mengkampanyekan inklusif itu kalau di dalam internal masih berantakan atau masih belum mengenal jati dirinya sendiri, belum mengenal apa itu inklusif. Nah itu yang sudah teman-teman lakukan gitu. Nah kemudian dari situ muncullah sebuah gagasan dan juga ide untuk membangun kolaborasi antar ragam difabel. Maksudnya ini adalah kita tidak hanya menjalin kolaborasi di dalam internal itu. Jadi setelah internalnya terbentuk, setelah internalnya punya kekuatan, waktunya kita membangun kolaborasi dengan teman-teman difabel yang ada di luar juga, seperti itu. Itu juga sudah teman-teman lakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan kegiatan atau kampanye di dalam organisasi. Jadi sebenarnya ini adalah kita setelah punya ide ya, kita mengkampanyekan inklusif itu buat internalnya juga, buat internalnya dulu. Nah setelah itu baru kita melakukan langkah yang keempat, yaitu pengenalan pada masyarakat luas mengenai difabel melalui kebudayaan masyarakat setempat. Maksudnya gini, jadi kalau yang sudah kita lakukan gitu ya, kita memperkenalkan difabel, memperkenalkan inklusif itu bukan hanya melalui sosialisasi di forum, kayak misalkan forum perkumpulan Karang Taruna atau mungkin di Musrembang atau forum-forum lain. Tapi kita juga melakukan pendekatan melalui kebudayaan yang ada di masyarakat gitu. Nah, saya mau cerita sedikit, boleh Ibu? Boleh sekali. Saya mau cerita sedikit yang sudah pernah dilakukan di rumah inklusif gitu, yang kebetulan bertempat di Kabupaten Kebumen. Kita melakukan kampanyenya itu tidak secara terang-terangan atau tidak secara langsung melalui sosialisasi atau apa gitu ya, tetapi kita melakukan kampanye itu secara perlahan-lahan melalui media-media lain. Salah satu kebudayaan yang ada di masyarakat Kebumen itu adalah masyarakat Kebumen itu suka sholawatan. Nah, kita memanfaatkan media itu sebagai salah satu kampanye. Jadi begini, kalau biasanya sholawatan itu kita ada mimbar, ya kan, ada panggung ya, ada panggung. Terus yang biasanya di atas panggung itu adalah gus-gusnya. Terus yang masyarakat awam biasa itu di bawah, iya. Tapi kita mengadakan itu di joglo. Jadi kalau kita berkumpul itu tempatnya ada namanya joglo inklusif. Nah kita berkumpul di situ sama ngadain sholawatan. Awal-awalnya memang susah sholawatan. Apa ya sih orang-orang difabel pada bisa sholawatan gitu kan? Nah terus kita juga tidak hanya melibatkan teman-teman difabel aja, tapi mengundang masyarakat setempat. Ingin menunjukkan bahwa teman-teman difabel mereka juga bisa ikut berpartisipasi di dalam kebudayaan masyarakat yang ada. Terus posisinya yang kalau biasanya ada jarak gitu ya antara Gus dan masyarakatnya, tapi kalau di rumah inklusif itu kita duduknya setara, bahkan antara Gus, teman-teman difabel, terus masyarakat umum semuanya duduk melingkar. Itu secara tidak langsung menyampaikan kampanye bahwa kita teman-teman difabel juga berhak setara dengan semuanya. Terus tidak ada jarak antara kau dan aku, seperti itu. Itu baru salah satu kampanye yang kita gunakan melalui kebudayaan. Terus yang kedua, kita kampanyenya itu melalui batik. Kenapa kita menggunakan media batik? Karena nih, kalau misalkan teman-teman difabel menyuarakan tentang inklusifnya, ngomong secara langsung, suruh menjelaskan apa itu difabel, suruh menjelaskan apa visi misinya difabel gitu ya di depan para pejabat, pasti akan kesusahan menyampaikan suaranya. Akhirnya kami menggunakan media batik. Batik itu adalah sebuah kebudayaan yang semua orang pasti kenal.
semua orang pasti juga pakai. Ini juga ada yang pakai batik. Nah, tapi yang berbeda itu di rumah inklusif adalah batik pegon. Jadi kita punya batik pegon. Pegon itu adalah huruf Arab yang pengucapannya, pelafalannya itu bahasa Jawa, bahasa Melayu seperti itu. Nah, jadi misalkan gini, kita udah punya banyak banget motif, Jadi salah satu saya mau ambil motif kayu. Jadi kita itu, ini aja, uyahen, uyahen itu pembulian. Nah di sini jangankan teman-teman difabel ya, kita semuanya pasti pernah mengalami yang namanya pembulian. Nah untuk menyuarakan agar teman-teman tidak mengalami pembulian, tidak mengalami kekerasan, kita akhirnya mencari sebuah kata di dalam bahasa yang teman-teman Kebumen sering gunakan gitu. Nah akhirnya muncullah motif bullying itu, Jadi motif bullying itu sebenarnya pesannya adalah menyampaikan bahwa stop kekerasan pada teman-teman difabel, terus juga stop pembulian pada teman-teman difabel gitu. Motifnya itu gambar tangan dan terus ada tulisan Arabnya atau pegonnya itu tulisannya itu pembulian gitu ya, pembulian tapi dalam bahasa Jawa saya lupa. Nah itu salah satu motifnya dan masih banyak motif-motif lain. Jadi secara tidak langsung, terus gimana nih orang kan kalau lihat batik pasti penasaran terus nggak tahu itu motifnya apa. Kita melakukan fashion show Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan di hari Minggu ada Car Free Day di alun-alun atau kita bikin fashion show sendiri melalui channel YouTube gitu. Jadi kan kalau fashion show itu ada yang membacakan narasi, terus ada yang memperagakan. Siapa peraganya? Teman-teman difabel itu sendiri. Menggunakan kain batik itu dan ada yang menarasikan. Jadi secara tidak langsung yang nonton lihat batiknya, telinganya mendengarkan isi narasinya, isi pesannya. Itulah yang kita gunakan untuk kampanye mengenalkan difabel secara tidak langsung gitu. Dan kalau ada pejabat-pejabat beli nih, orang pasti tanya ini motif apa Mbak gitu kan. Misalkan motif stop bullying. Maksudnya apa? Secara tidak langsung orang yang membeli itu akan menjelaskan. Nah dari situ kampanye dari lisan ke lisan tersampaikan. Itu kampanye yang secara tidak langsung kita lakukan gitu. Itu di Kebumen dan masih banyak yang lain. Tambahan teman-teman? Iya. Silakan. Mati ya? Terima kasih teman-teman. Izin menambahkan di poin pertama. Jadi yang dimaksud dengan kembali membangun kepercayaan adalah kepercayaan kepada sesama teman difabel. Ini adalah hal yang sulit saya kira dibangun di beberapa daerah. Apalagi tentang ketika kita berbicara tentang ekonomi, maka akan ada saya kira satu difabel yang dominan. Jadi kita membangun sarana komunikasi supaya satu tujuan. Ketika ada satu teman disabilitas A bekerja di sektor formal, maka harus ada disabilitas B yang juga bisa bekerja di sektor formal. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang sosialisasi ke masyarakat. Terus kemudian ada kampanye. Ada poin kampanye. Jadi poin kampanye di sini adalah kita bukan mengobral kita di bawah yang digarisbawahi, tapi kita berusaha intinya membuat tadi yang tadi sudah Mbak Zaki sampaikan nomor dan tapi dengan selain dengan budaya adalah dengan permainan sederhana. Contoh teater yang di situ isinya teman difabel semua. Kemudian menari yang di situ isinya orang dengan kursi roda, bukan hanya jarang dijumpai. Dan ketika contoh kecil ya, ketika katakanlah penyanyi tunanetra, banyak anggapan yang kurang menarik. Kenapa? Karena action mimik wajahnya itu tidak menarik. Datar. Kemudian dari situlah banyak, saya nggak mau lah penyanyi yang difabel. Kenapa? Karena kurang menarik. Kemudian kita rangkai lagi dengan itu. Bagaimana? Ya sudah, kalau kita memang belum bisa, kita dengan kelompok kita sendiri. Maksudnya belum bisa
action di tempat umum, dengan masyarakat umum. Kita action dengan kelompok sendiri. Selain itu, kita juga kampanye dengan gaya teknologi. Apa yang kita kampanyekan? Bahwa bagaimana sebuah teknologi itu hanya sekotak teknologi itu bisa akses. Google itu bisa membuat satu akses yang saya kira universal akses untuk semua penggunanya. Karena desainnya itu bukan karena desain kita dulu, tapi desain bagaimana mengikuti perkembangan zaman. Sama dengan ketika ini dilakukan di masyarakat. Ketika kita sosialisasi ke masyarakat, maka yang kita gunakan adalah universal access. Bukan, oh ini RAM itu untuk kami loh, sarana kursi roda. Bukan. Oh, body block itu untuk kami loh yang nggak bisa melihat. Bukan. Kenyataannya cuma itu saja. Saya beberapa kali survei ke teman-teman saya, karena orang Indonesia itu kecenderungan dengan gadget, maka teman saya cenderung menggunakan body block itu sebagai rambu-rambu, karena dia minus. Kemudian RAM itu teman saya senang pakai RAM dibanding tangga karena dia gendut seperti saya. Ya. Jadi kalau naik tangga kan otomatis ganjel, nggak nyaman. Oh ini akses untuk saya. Jadi akses itu bukan hanya untuk yang bisa dilihat saja. Terus kemudian sektor formal. Sektor formal itu cenderung tidak menjelaskan visi misi, tapi kita menjelaskan apa yang sudah kita lakukan. Jadi apa yang sudah kita lakukan terhadap minimal pemberdayaan di lingkup sesama disabilitas itu sendiri. Apa yang sudah tercapai? Buktinya di mana? Terus mungkin masyarakat yang jadi apa responden apa responnya gitu. Ini dari sektor formal. Kita dari saya. Silakan dari. Udah, oke. Sudah. Iya, kurang lebih seperti itu yang sudah teman-teman lakukan untuk mengampanyekan apa itu inklusif kepada masyarakat luas. Terima kasih. Apakah sudah melakukan pengorganisasian di tingkat provinsi? Siapa yang bilangnya, Mbak? Ini pertanyaan kita semua. Oh, Katanya memperkuat pemahaman difabel dalam internal lembaga atau organisasi sendiri, penguatan internal organisasi. Apakah ada penguatan di provinsi? Ada. Namanya? Jangka Jati. Jangkar Jati. Mbak Bila bisa menjelaskan? Oke, enggak, teman-teman tahu semua. Enggak. Di kabupaten kota masing-masing ada? Ada. Ya. Ilmu rakyat ada lagi? Oke, di kabupaten kota masing-masing ada nggih? Semua yang ada di sini kabupaten kota rata-rata. Bina akses. Di desa? Nah, masuk toh? Provinsi. Tambah bina akses, Bu. Apa? Bina akses. Provinsi. Bina akses 3 ini. Ya, yang ketahuan kami. Tapi yang lain kami nggak tahu kami. BPD. Formasi itu ada di provinsi. Formasi ada di provinsi? Ada ya, Mbak Bila ya? Dari Jawa Tengah. Usahakan Ini dulu. ada. Akeh jebule. Oh, yaudah, bagus banyak sekali. Formasi ada? Jawa Tengah ada regional. Ya, kan. Yakin, Bu? Regional Jateng. Terus? Sudah. Ya. Formasi regional Jateng, Gerkatin Jateng, Jangka Jati, Ilmu Rakyat, Bina Akses, dan PPD. Oke. Yang lain melakukan advokasi di Kabupaten. Kabupaten Bu. Oh, ini pertanyaan. Apakah bisa masuk ke provinsi? Teman-teman ada di provinsi? Jawa Tengah ada. Oke, berarti Puspisindo ya. Tadi kan pesannya adalah kita tidak
Babari. Iya. Jadi bagaimana misalnya Pusvisindo juga memberikan pelatihan kepada pengambil kebijakan yang ada di provinsi, gitu kira-kira. Gambarannya ke sana. Oke, sudah ada ide kolaborasi untuk membangun ini dengan ragam difabel, kegiatan kampanye organisasi, pengenalan masyarakat, action pada masyarakat untuk sosialisasi, kampanye dan lain-lain. Tadi bentuknya dengan menggunakan kearifan lokal itu yang jangan sampai hilang, dan teknologi, jadi bisa menjangkau lebih banyak orang. Itu kira-kira gambaran dari apa yang dilakukan. Kelompok 2 kita duduk manis karena tugas kita ngegrab ya. Mohon maaf semuanya. Jadi apa yang sudah kami lakukan, mungkin teman-teman lebih banyak melakukan. Nah, di mana kami pernah melakukan kegiatan di tingkat provinsi, yaitu kolaborasi pemutahiran data disabilitas, di mana itu kami lakukan bersama-sama dengan pendamping desa. Dan terus di mana kami juga ikut dalam penyusunan Perda Disabilitas Jawa Tengah dan keterlibatan tadi yang ditulis organisasi Jangka Jati dan mengawal penyusunan Raperda baru Perda nomor 2 tahun 2023 di provinsi. Jadi kita sudah melakukan 2 kegiatan ini di provinsi. Nanti kalau teman-teman mau nambahin ditulis aja ya. Dan untuk tingkat kabupaten, di mana kami mendesakkan data pilah disabilitas. Karena sekarang lagi digalakkan program satu data, dan alhamdulillah untuk di Boyolali sudah berjalan, ini sudah melewati tahun pertama. Jadi saat ini dalam tahap perbaikan, penambahan kolom-kolom untuk data pilahnya. Dengan harapan ketika pemerintah itu mempunyai data pilah dan data sektoral, semua kegiatan dari organisasi dan OPD terkait itu bisa tepat sasaran. Terus kami juga melakukan pendataan disabilitas dengan anggaran APBD yang dilakukan oleh Opdis. Itu kami lakukan di tahun 2018, dan kami juga terlibat dalam penyusunan Pergub tentang pelindungan disabilitas. Terus kami juga terlibat dalam proses review draft hasil Musrenbang Des Kaf. Kita terlibat Kabupaten Mas. Dan ini semoga tidak terakhir ya, semoga teman-teman masih ada yang melakukan. Ini di Solo ya Pak ya, di Solo ya. Di Solo di mana 1 orang perwakilan difabel terlibat dalam penyusunan Raperda Difabel Legal Drafting nomor 9 tahun 2020, dan harapannya semua ini yang kita lakukan bisa lari ke sini, analisis anggaran, legal drafting. Begitu Bu. Kalau yang kerjasai mengajukan perdes, mengajukan SK kelompok, kebanyakan kita nanti Bu, mohon maaf. Tepuk tangan untuk kelompok. Artinya di provinsi sudah ada yang melakukan. Di kabupaten teman-teman rata-rata melakukan kabupaten. Nanti kalau kabupaten-kabupaten yang kurang silakan nambah-nambah di sini. Ini tadi baru Kabupaten Banjul Kesupen. Dan Solo dan Oslo. Adik pinter guru-guru Mbak Is. Terima kasih Bu Guru. Makasih Bu. Siapa yang masuk ke DPRD provinsi? Sehati juga ada. Jangka Jati ini juga. Sehati guys. PPRDM? Ya, Jangka Jati ya. Termasuk apa masuk? Enggak. Masih terus? Semua kan kalau teman-teman difabel itu kan terbatas ya.
oleh teman-teman. Nah, masih ada yang bolong, memang ada beberapa yang di tingkat provinsi, misalnya tadi di sini baru 2 hal yang dilakukan di provinsi, gitu. Belum semuanya juga melakukan, dan saya kira hal seperti itu yang nanti akan kita tutup. Besok kita akan langsung melakukan action plan dari RAD yang ada. Kita langsung berkaca pada pengalaman 3 hal yang kita lakukan ke depan untuk melakukan advokasi rencana aksi daerah tentang PD, apa yang akan kita lakukan sama-sama. Action plan akan kita susun karena jangka waktunya kita akan mulai setara dengan pemilihan gubernur. Maka siapapun gubernur yang baru di tahun 2024 nanti kan akan terpilih dari sana, maka 2025 kita akan bersiap untuk secepatnya itu disahkan. Maka deh, sementara seperti itu, terima kasih untuk 2 jam waktunya, hampir 2 jam, dan besok kita jam berapa? 9. 8.30 atau 9? 9, Mbak. Jam 8, pulang ada jam yang 8, ada yang